Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati tuan rumah yang telah menyiapkan tempat pada sore hari ini kita melakukan pengajian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di tempat ini dalam keadaan kesehatan walafiat. Semoga yang hadir pada sore hari ini senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya menurut saya pada sore hari ini kita semua mengalaminya, dan mungkin ibu-ibu sudah punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Jadi untuk saya pada sore hari ini 5 cara menahan nafsu amarah dalam Islam. Ya. Ada manusia yang tidak pernah marah? Saya yakin semua termasuk ibu yang ada di sini pasti punya rasa emosi, punya rasa cekik, amarah. Ya, memang itu kita memang dilahirkan sudah dibekali dengan emosi. Ya. Ketika kita sedih, maka kita menangis. Sudah pasti kita menangis. Nah, kalau kita marah, mungkin ada yang mengamuk-ngamuk. Bukan hanya dirinya yang sakiti, tapi orang lain juga yang sakiti. Ya, ketika marah. Karena kalau marah itu orang dan tidak lihat kita ada telinganya. Memang jika kita tidak marah, pasti kita tidak lihat telinganya. Tapi memang kita tidak bisa menghindar dari amarah, kita tidak bisa menghindar dari emosi. Yang kita bisa adalah mengatasinya, mengurangi, menahan nafsu amarah kita. Ya. Jadi memang dalam Islam ada caranya supaya amarah kita itu kadang amarah kita itu tidak meluap sampai menyakiti hati orang lain, sampai menyakiti badan orang lain. Ya. Karena kalau marah, sama kalau KDRT pasti sudah piring melayang, ya, bisa juga tangan melayang ke pipinya siapa, ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim Al-Mukarramah ini semua adalah ibu-ibu yang soleha yang bisa menahan amarahnya dan emosinya. Ya. Jadi cara yang pertama untuk menahan nafsu amarah adalah yang pertama adalah kita membaca doa. Tapi pasti kita menjadi kita mau berdoa atau sudah marah. Ya, memang ada bacanya ketika kalau kita sudah marah itu ada doanya. Ya, kalau kita masih sadar. Tapi kalau sudah marah tidak sadar mungkin jangan baca doa. Allah saja, istighfar saja sudah tidak bisa karena amarahnya yang didahulukan. Ya. Tapi ibu-ibu harus meskipun kita marah harus bisa menahan diri kita supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ya. Apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Ya. Yang pertama tadi membaca doa, ada doanya. Ya. Doanya Allahumma firli dzambi wa azihi gaiza wal qalbi wa ajirni minas syaiton. Ya. Artinya Tuhanku, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Karena kalau marah itu sebenarnya
Jadi kalau kita marah, kita auzubillah astagfirullah ya. Kita semua tahu ya, astagfirullah ya. Jadi ketika kita marah, senantiasa kita berpikir ya, beristighfar ya, beristighfar astagfirullah. Karena itu semua bujukan setan, dan semoga ketika kita sudah beristighfar, setan bisa pergi dari kita ya, bisa pergi dari diri kita, menjauh dari kita, dan tidak menambah bisikan-bisikan untuk menambah amarah kita, menambah emosi kita. Kemudian cara yang ketiga adalah menjaga lisan dengan diam ya. Jadi itu sudah pasti banyak yang menerapkan ketika kita marah itu lebih baik kita diam ya. Karena ibu-ibu semua adalah ibu soleha, maka ibu itu yang paham bahwa ketika kita marah kita lebih baik diam, dan kita pasti paham bahwa diam itu adalah emas ya. Tidak ada yang bisa menebak hati kita ketika kita diam ya. Kalau kita berkotek-kotek, misalnya kita marah, kita berkotek-kotek, oh pasti tidak tahu orang, biar itu orang tadi tidak tahu kita marah, karena kita sudah banyak mengomel, oh berarti dia marah ya, itu. Jadi kalau kita diam, tidak ada yang tahu bahwa dia marah atau dia tidak marah. Jadi lebih baik kita diam. Jadi diam itu sebenarnya banyak manfaatnya, banyak gunanya. Biar kita tidak marah sebenarnya. Kalau kita diam, tapi jangan juga diam terus itu. Dia sahabat terus, sahabat salam, tidak ada juga yang menjawab salamku. Dia lagi kan diam adalah emas, ya salah juga itu. Biar kita bertanya sudah tidak mau menjawab, wah kalau itu lain lagi, ya. Jadi diamnya ini maksudnya mendiamkan diri pada tempatnya, ya. Pada pandainya saja kita menempatkan diri kita di mana saatnya kita mau banyak bicara, dan di mana tempatnya kita harus diam ya. Tapi saran saya jangan diam terus ya, karena kalau diam semuanya saya tidak tahu ini apa ini yang terjadi kalau diam semuanya. Nah itu menjaga lisan dengan diam. Kemudian cara yang berikutnya yang keempat, menahan marah dengan pergi berwudu ya. Kalau kita marah, kita pergi berwudu untuk mendinginkan perasaan, mendinginkan kepala. Karena ketika kita langsung kepala itu supaya dingin, di otak kita tidak panas ya. Di samping meredakan amarah, juga kita mendapat pahalanya berwudu ya. Jadi kalau marah segera menyegerakan diri untuk berwudu. Kemudian yang kelima, cara yang kelima adalah mengubah posisi saat marah ya. Jadi kalau ketika kita mulai marah itu kita berdiri, ubah posisi kita dengan kita duduk ya. Dengan kita duduk, kalau kita duduk masih juga meluap marahnya, ya betul sekali, pergi tidur atau baring. Kan saya tidak ada yang bisa tidur kalau sudah marah gitu. Baring. Kalau sudah tidak bisa juga tidur, saya tidak tidur itu, hanya baring-baring tapi malu-malu ke dalam hati ya. Bisa tidur di makan. Jadi bagus seperti makan, betul. Yang penting bukan posisinya ya. Ya habis begitu. Bisa kalau yang satu mangkok bisa celaka semua karena saya emosinya ya. Ya astagfirullah. Kemudian jadi itu maksudnya saya sampaikan ini karena kita semua di sini ibu muda, semua jiwa-jiwa muda, pasti amarahnya ini, emosinya masih
saya pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan ibu. Saya sama seperti ibu juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Apabila ada kata saya yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.